Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Indra Muhammad dan teman saya. Ridwan Nur Fitra. Kami berdua dari kelas 13 6B25 dari kampus BSI Cengkaring akan menjelaskan mengenai materi tentang adab bertamu. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang adab bertamu. Sebelumnya, bertamu adalah salah satu cara untuk menyambung silaturahmi dalam Islam. Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk bertamu. Namun, dalam bertamu, tata krama harus tetap dijaga agar tujuan bertamu itu tetap terjaga. Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu. Islam juga mengajarkan adab tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Yang pertama itu, memintalah izin masuk dan berdiri di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Quran Surat An-Nur ayat 27. Yang kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu orang bekerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah mengajarkan tentang 3 waktu privasi di mana anak-anak tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya kecuali setelah minta izin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak atau lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 waktu buka aurat bagi kamu." Quran Surat An-Nur ayat 58. Nah, yang berikutnya itu dianjurkan untuk membawa hadiah ketika bertamu, karena ini akan mempererat persaudaraan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, "Biasakanlah saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian 4. Duduklah di tempat yang sudah disediakan tuan rumah dan hindari mengambil posisi yang bisa melihat isi rumah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Janganlah orang itu duduk di tempat duduk khusus milik tuan rumah, kecuali jika diizinkan." Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kelima, berusahalah untuk menjaga pandangan selama bertamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dia mengetahui mata pengkhianatan dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Quran Surat Ghafir ayat 19. Yang keenam, makanlah hidangan yang telah disediakan, dan jika puasa, sampaikan izin untuk tidak memakannya, dan jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang berpuasa, doakanlah, dan apabila tidak berpuasa, makanlah." Hadis riwayat Muslim. Nah, yang ketujuh, jika bertamu sudah selesai, segeralah untuk pamit. Berlama-lama di rumah itu bisa merepotkan tuan rumah, kecuali jika tuan rumah menghendaki Anda untuk tetap di rumahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dalam firman-Nya yang artinya, "Jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan." Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Yang kedelapan, jika kamu butuh untuk menginap, dia hanya punya hak untuk dijamu selama 3 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kewajiban menjamu tamu hanya berlaku 3 hari. Lebih dari itu, statusnya sedekah untuk tamu. Nah, berikutnya itu jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah ketika Anda menyantap hidangannya. Nabi Muhammad SAW pernah bertamu di rumah seseorang. Setelah beliau makan hidangan yang disuguhkan, beliau berdoa, "Allahumma barik lahum firma razaqtahum waghfir lahum warhamhum," yang artinya, "Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka." Nah, barusan kita baru menjelaskan tentang adab bertamu. Ada baiknya ketika kita bertamu, kita tetap menjaga tata krama, sopan santun ketika kita bertamu. Kita harus tahu waktu ketika kita bertamu, kita harus tahu aturan ketika kita bertamu. Ya, ada tambahan, Rizwan? Ya, cukup sekian materi tentang ada bertamu yang kita jelaskan. Kurang lebihnya kita mohon maaf apabila ada salah tutur kata, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.